Saudara sekalian, dalam seminar Faith and Work yang hari ini akan disampaikan oleh dua pembicara kita, yaitu Pak Johan Setiawan dan Pak Jeffrey Sukijung. Karena mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai seluruh rangkaian seminar kita pada hari ini ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan ada kesempatan untuk kami sama-sama belajar tentang iman dan dunia kerja. Tuhan, mungkin sebagian dari kami datang dengan kebingungan bagaimana kami mengaitkan iman kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia kerja ya Tuhan. Atau mungkin kami bingung bagaimana iman kami tetap dapat terlihat dengan baik di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan di dalam dunia kerja. Maka hari ini kami rindu belajar ya Tuhan. Tuhan berikan kepada kedua pembicara kami, kepada Pak Johan dan Pak Jeffrey, hikmat untuk mereka dapat menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami terkait dengan bagaimana iman kami di tengah-tengah dunia kerja ya Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kepada setiap kami hati yang mau belajar, hati yang mau sungguh rindu mendengar Tuhan sekali lagi boleh berbicara kepada kami. Makasih ya Tuhan, kami rindu bila di sepanjang sesi ini ya Tuhan, seminar ini kami diingatkan kembali akan Injil Tuhan, akan pekerjaan misi Tuhan, apa yang Tuhan mau kami terlibat di dalam misi Tuhan yang besar itu. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan dua narasumber kita yang akan menyampaikan materi saudara pada hari ini. Yang pertama, pembicara kita yang tadi juga udah khotbah begitu ya, Bapak Johan Setiawan. Terus kalian, Bapak Johan Setiawan adalah dosen penuh waktu di STT Bandung. Beliau sebagai dosen praktika dan sekarang ketua 3 bidang kemahasiswaan. Beliau juga adalah ketua dari Learning, Equipping, and Development Lead di STT Bandung. Pak Johan juga memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan pemuritan. Beliau adalah penggagas pemuritan Cambium dan penerbit Katalis. Dan Pak Johan sudah menikah dengan Ibu Sylvia dan dikaruniai oleh 2 orang putra, Samuel dan Nathanael. Nah, yang kedua, pembicara kita adalah Bapak Jeffrey Sukijung. Terus kan Bapak Jeffrey adalah seorang wirausaha yang tumbuh besar dalam bisnis keluarga. Tapi selain sebagai seorang pebisnis, Pak Jeffrey juga aktif dalam pelayanan dan komunitas iman. Dan beliau juga adalah salah satu perintis pelayanan di Medan yang menjadi cikal bakal dari Grace Life Medan. Dan sekarang Jeffrey juga menjadi tim awal atau tim perintis dari Grace Life Medan. Pak Jeffrey juga memiliki kerinduan yang besar untuk mengintegrasikan antara iman, bisnis, dan pelayanan. Dan kerinduannya adalah agar banyak orang yang mengalami perubahan oleh Injil di dalam dan melalui dunia kerja. Hari ini Pak Jeffrey juga didampingi oleh istri tercinta juga ya yang hadir. Oke Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada beberapa penyampaian sebelum kita masuk ke sesi ya Pak Johan begitu ya. Yang pertama, saudara bisa memberikan pertanyaan nanti ya dengan men-scan QR code yang ada di layar. Bolehkah ditampilkan, Christian? Ini adalah QR code yang saudara bisa scan dengan mengisi pertanyaan di slido.com gitu ya. Atau kalau saudara mungkin nggak dapat scan-nya, saudara bisa langsung masuk ke browser dengan mengklik slido.com dengan mengisi angka-angka ini sebagai kodenya begitu ya. Nah, nanti sepanjang sesi saudara bisa mengisi atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan baik kepada Pak Jeffrey ataupun juga kepada Pak Johan. Nanti di akhir acara kita di sesi Q&A nanti panitia akan memilih kira-kira begitu ya mana pertanyaan yang akan dinaikkan karena mungkin nggak semua bisa tercover Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua sekalian, sesi kita akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sesi Pak Johan, itu kira-kira 45 menit akan dibawakan oleh Pak Johan. Dan kita akan break 10 menit, lalu akan dilanjutkan oleh sesi dari Pak Jeffrey. Dan Pak Jeffrey akan menyampaikan materi kira-kira 20-25 menit, lalu akan dimoderatori oleh Ibu Evi yang akan mengarahkan, memberikan
pertanyaan-pertanyaan untuk kita dalamin lagi begitu ya. Jadi kalau rekan bisa memberikan gambaran gitu ya, Pak Johan akan banyak bicara mengenai konsep biblikanya, konsep alkitabiahnya, Jeffrey lebih kepada praktisnya dan gimana menghadapi berbagai tantangan dan juga kesempatan di dunia kerja. Nanti di akhir kita akan mengadakan sesi Q&A begitu ya. So demikian yang mungkin perlu disampaikan, atau kalau saudara mungkin perlu untuk ke kamar kecil, saudara kita di ruangan ini cuman ada satu gitu, di sebelah kanan saya itu kamar kecil. Kalau saudara mungkin perlu Andri begitu ya, turun ke bawah Bapak Ibu sekalian di lantai 3, turun nanti ada lorong lurus, nah sebelah kiri deh, kira-kira begitu deh ya. Kita bisa bagi Bapak Ibu yang ingin pergi ke toilet begitu. Oke, sekian demikian perkenalan dan juga pengumuman yang kita mungkin perlu perhatikan. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Johan Setiawan. Silakan Pak. Ya, selamat siang. Siang ini kita akan sama-sama membicarakan tentang the theology of work ya, teologi kerja. Waktu saya 40 menit, saya menyiapkan banyak slide dan saya pikir saya akan skip beberapa bagian diantaranya. Let's see ya, kita seberapa banyak yang bisa kita cover. Karena kita akan pelajari teologi kerja dari Kejadian sampai Wahyu ya, begitu ya. Oke. Di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang saat ini bekerja? Bisa wira swasta, di kantor, di manapun. Ya, itu alasan Bapak Ibu ada tempat ini ya, karena bekerja pengen melihat bagaimana mengintegrasikannya. Saya ingin memperkenalkan saudara dengan Arif ini ya. Saya cuma sebut aja Arif, saya nemu gambarnya di internet, nggak tahu siapa dia begitu ya. Nah, bayangkan begini saudara-saudara, Arif itu seorang karyawan di sebuah pabrik yang membuat kerangka sepeda motor. Saya dulu kerja di Astra, jadi ilustrasinya saya mirip-miripkan ke sana. Kedudukannya sebagai supervisor, memberikan gaji yang cukup baik, tetapi uang tidak dapat menutupi rasa meaningless yang menggerogoti jiwanya. Saudara-saudara, pernah ngerasain begitu nggak di tempat kerja? Rasanya dapat duit begitu ya, tapi kok rasanya hidup ini meaningless banget sih gitu ya. Nah inilah yang dirasakan Arif. Arif berpikir kerjaannya ya setiap hari itu aja, hari demi hari, tahun demi tahun, yaitu mengkoordinasi karyawan-karyawan untuk masang skrup-skrup dalam conveyor belt begitu ya. Jalan gitu terus, kok hidup begini doang ya begitu. Kemudian dia mikir-mikir. Ketika masih muda, Arif ini memimpikan untuk melayani kerajaan Allah. Dia mungkin aktif dalam pelayanan mahasiswa dulu. Tetapi kini perasaan sia-sia dalam cara dia menggunakan waktu hidupnya sangat mengganggunya. Tetapi di sisi lain ya dia butuh mata pencaharian. Dia butuh merencanakan nanti akan menikah, berkeluarga dan sebagainya. Dia butuh uang untuk itu. Mau gak mau kerjalah begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa di antara kita yang bisa relate dengan Arif ini? Arif berpikir begini. Ini pikiran Arif. Sebagai pekerja, sebagai karyawan ini aku hanya seorang Kristen yang melayani dengan sisa waktu. Aku pengen melayani dengan penuh waktu, hidupku pengen lebih berarti melayani pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Nah tapi sekarang pulang kantor sudah capek, hanya bisa terlibat kebaktian doa, belum tentu bisa datang sekolah minggu, kadang-kadang hari minggu pengennya bangun lebih siang dan sebagainya. Aduh saya hanya bisa melayani Tuhan hanya dengan sisa waktu saya, nggak benar ini, dia berpikir begitu. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kalau diteruskan kayak begini terus hidup saya, bukankah saya hanya akan menyia-nyiakan hidup saya yang singkat ini? Sudah singkat kita nggak tahu tinggal berapa banyak sisanya lagi begitu ya. Waduh kok begini doang ya hidup ini begitu ya. Kemudian dia mikir-mikir begini, seharusnya saya keluar dari pekerjaan dan masuk kepada pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang seharusnya saya lakukan? Kalau Arif datang kepada Bapak Ibu dan sharing itu semua, apa yang akan Bapak Ibu katakan pada Arif? Oh ya sama begitu ya. Saya juga bergumul yang sama begitu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Tapi sebelum kita bicarakan apa yang seharusnya dilakukan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan oleh Arif. Apa yang seharusnya dipikirkan oleh kita semua. Jadi sengaja sesinya dibagi dua begitu ya. Sesi saya akan lebih banyak tentang apa yang seharusnya dipikirkan. Kemudian nanti Pak Jeffrey akan mengajak kita tentang bagaimana implementasi hal ini.
Apa yang seharusnya kita pikirkan tentang pekerjaan sebetulnya, supaya kita bisa mengintegrasikan. Nah, kehidupan modern kita didominasi oleh kerja. Jika Anda tidak dapat menghubungkan antara apa yang kita kerjakan sepanjang hari dengan kehendak Tuhan bagi kita merasa kehendak Tuhan di sana, yang saya kerjakan di sini, maka kita tidak akan pernah memperoleh makna baik dalam hidup ini maupun dalam pekerjaan. Pertanyaannya, kita hari ini akan membicarakan tentang faith and work. Bagaimana menghubungkan faith and work kalau begitu? Hal ini harus diawali dengan satu kesadaran bahwa your work matters to God. Pekerjaan Anda penting bagi Allah. But how? Bagaimana mesti yang kita pikirkan? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian menelusuri Alkitab dari Kejadian, dari pertama, kemudian sampai ke Wahyu untuk membangun teologi kerja, the theology of work. Jadi ini yang disebut sebagai meta narasi Alkitab, the big story of the Bible, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan. Karena kalau kita mau membangun sebuah teologi terhadap kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa mendasarkan pada beberapa ayat-ayat favorit. Kita perlu membangunnya dalam kerangka seluruh Alkitab, dalam meta narasi Alkitab. Ya, kita akan 30 menit berikutnya ini kita akan mempelajari seluruh Alkitab, begitu ya, tentang kerja. Enggak ya, kita cuma outline-nya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menelusuri kerja dalam penciptaan, kerja dalam kejatuhan, kerja dalam penebusan, dan kerja dalam penggenapan. Bagian awal saya akan lebih panjang, bagian belakang akan lebih singkat. Kerja dalam penciptaan. Untuk kita memahami bagaimana mestinya kita memahami pekerjaan itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara dari halaman pertama Alkitab kita, Kitab Kejadian. Waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Ada dua situasi. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan, kemudian bumi yang belum berbentuk ini diberi bentuk. Itulah penciptaan hari pertama sampai hari ketiga. Tuhan bekerja memberi bentuk, terang, cakrawala, daratan, lautan. Dikasih bentuk, formnya dikasih. Tetapi masalahnya masih kosong. Kemudian Tuhan kasih isi. Itu hari keempat sampai hari keenam. Tuhan memberi isi matahari, bulan, bintang, ikan, hewan, dan hari keenam manusia diciptakan di situ. Inilah yang dikerjakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini, di dalam Alkitab kita, Alkitab menyatakan bahwa karakter pertama yang dinyatakan tentang siapakah Tuhan, diperkenalkan pada kita, adalah Tuhan sebagai pekerja. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkreasi, Tuhan yang menciptakan. God at work. Nah, kita melihat bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang dicontohkan, dilakukan oleh Tuhan, dan itu yang diperkenalkan pada kita. Tuhan menciptakan alam semesta, tadi kita sama-sama sudah melihat tentang hal ini ya. Tuhan menciptakan daratan, lautan. Tuhan menciptakan daratan, lautan, kemudian menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut, binatang-binatang di udara, binatang-binatang di darat dan sebagainya. Tuhan very busy ya mengerjakan itu semua. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali penciptaan itu Tuhan mengevaluasinya dan Tuhan bilang, wah cakep, keren begitu ya. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai 2 ayat 1, Allah melihat segala yang dikerjakannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Jadi di sini kita melihat bukan saja Tuhan beraktivitas, bekerja, tetapi Tuhan yang enjoying himself doing all these things. Tuhan yang menikmati bekerja dan menciptakan segala sesuatunya. Semuanya baik, sangat baik. Kelihatannya ini sesuatu yang biasa ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meneliti beberapa kebudayaan di Ancient Near East, ini sesuatu yang sangat tidak biasa. Contoh, satu kebudayaan yang saat itu sudah sophisticated, kebudayaan Yunani, juga punya cerita tentang penciptaan segala sesuatunya sendiri. Dan itu ditulis dalam buku Work and Days, di sana ada konsep tentang Golden Age. Jadi ini cerita mitologi Yunani ya, jadi tentang alam semesta itu. Ketika alam semesta pertama diciptakan dan semuanya, itu masuk dalam masa yang disebut zaman keemasan, Golden Age. Dan disebut Golden Age kenapa? Karena dalam zaman ini dewa dan manusia itu hidup bersama secara harmonis.
Mereka tidak harus melakukan pekerjaan apapun. Dewa nggak usah bekerja, manusia nggak usah bekerja. Bumi menyediakan makanan secara berlimpah ruah begitu saja. Cuma tinggal petik dan nikmati saja. Tinggal enjoying life gitu ya. Nggak usah bekerja apa-apa. Itu adalah kosmologi dari banyak kebudayaan. Bahwa idealnya manusia itu tidak bekerja. Manusia yang bekerja itu tidak ideal. Idealnya manusia menikmati, itu idealnya. Kebanyakan begitu. Tetapi berbeda sekali dengan teologi Kristen. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang bekerja. Jadi bekerja itu tidak dirancang sesudah kejatuhan. Tetapi dalam rancangan awal Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum ke sana saya kutip dari satu buku. Kalau Bapak Ibu mau belajar buku teologi kerja yang bagus dan cukup populer, adalah buku ini, Every Good Endeavor dari Tim Keller. Dia menyimpulkan begini, bekerja adalah bagian dari kemuliaan dan kebahagiaan Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang berbahagia dengan bekerja. Pekerjaan merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan manusia. Karena kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Allah yang bekerja, maka manusia yang bekerja. Bekerja tidak diberikan pada manusia setelah kejatuhan ke dalam dosa. Pekerjaan bukan hukuman dan kutukan yang diakibatkannya. Dan juga pekerjaan bukan necessary evil. Mestinya kita idealnya nggak bekerja, tapi ya mau nggak mau kita harus cari penghasilan di sini. Ya udahlah saya bekerja, necessary evil. Bukan seperti itu. Bekerja dirancang oleh Tuhan pertama-tama sebagai berkat karena Dia adalah yang bekerja dan Dia meneruskan kepada kita tentang pekerjaan. Nah, jadi satu konsep teologi kerja yang penting adalah konsep keserupaan. Kerja itu merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan kita yang serupa dengan Tuhan yang adalah pekerja, bukan kutukan dosa. Jadi ini hal pertama. Pekerjaan, ketika kita bekerja, kita sedang serupa dengan Tuhan yang bekerja. Jadi pekerjaan itu mendapat nilai yang tinggi dalam teologi Kristen. Kita diciptakan bekerja seperti Tuhan bekerja, serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan dari sana. Hari pertama sampai hari ke-6. Bumi yang belum berbentuk diberi bentuk oleh Tuhan. Kemudian pada selanjutnya Tuhan meminta kepada manusia yang diciptakan itu, taklukkanlah dan berkuasalah atas burung-burung, binatang-binatang dan sebagainya. Kemudian bumi yang kosong, belum ada isinya, diberi isi oleh Tuhan dan kepada manusia diperintahkan beranak sululah dan penuhlah bumi bertambah banyak di dalamnya. Itu adalah mandat pertama kita. Jadi apa yang bisa disimpulkan di sini? Tuhan bukan hanya bekerja sendiri, tetapi Tuhan mengutus manusia untuk melanjutkan pekerjaannya. Itu dalam teologi Kristen. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, tetapi Tuhan merancang manusia untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Jadi ketika kita sedang bekerja dalam berbagai bidang, kita sedang meneruskan karya cipta Tuhan. Taklukkanlah, berkuasalah, apa itu? Taklukkanlah dan berkuasalah, itu menempatkan manusia di tengah-tengah dunia sebagai wakil-wakil Tuhan untuk membentuk dan membangun kebudayaan. Kita diminta untuk menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan, bahan baku yang Tuhan berikan, kemudian jadi seperti ini, jadi mimbar, kemudian jadi proyektor, kemudian jadi TV, jadi bangku, kursi dan sebagainya. Kita menggunakan semua yang Tuhan sudah ciptakan, kemudian dengan daya cipta kita membentuk segala sesuatu. Itu disebut sebagai membentuk kebudayaan. Kita menggunakannya dengan budidaya mengerjakan itu. Tuhan memerintahkan kita untuk melanjutkan itu. Nah, Tuhan juga meminta kepada kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Apa itu? Beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi, ini bukan soal prokreasi. Kalau soal prokreasi cuma beranak pinak begitu, nggak ada bedanya dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi sebagai manusia ciptaan Tuhan, gambar Tuhan ini, ketika kita punya anak cucu, kemudian jadi keluarga. Keluarga kemudian menjadi satu RT RW kampung begitu ya. Kemudian mulai berelasi, ada pembagian tanggung jawab dan sebagainya. Ada desa, kota dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai kemasyarakatan, society. Jadi kita diberi mandat kebudayaan untuk mencipta, mengolah segala sesuatu dan mandat kemasyarakatan. Itu adalah mandat pertama kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dimandatkan untuk bekerja di dalam menghasilkan sesuatu dan mengelola masyarakat.
sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan. Satu buku yang menjelaskan tentang ini, saya cuma langsung ambil kesimpulannya saja supaya kita bisa lebih cepat. Penciptaan menyiapkan segala yang diperlukan untuk diteruskan oleh manusia. Jadi penciptaan tidak menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi Tuhan memberikan modal yang cukup untuk diteruskan oleh manusia. Dengan Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 itu, manusia bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Hari ke-7 bukan akhir dari perkembangan ciptaan. Tuhan sudah menempatkan gambarnya di bumi, manusia itu dengan mandat untuk meneruskan proses perkembangan ciptaan. Jadi proses perkembangan ciptaan tidak berhenti pada hari ke-7. Tetapi manusia yang sudah diciptakan meneruskannya. Manusia dipanggil untuk ikut serta dalam karya cipta Tuhan yang berkelanjutan melalui kerja dan karya manusia. Melaluinya kita menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita terlibat dalam hal-hal itu, sebetulnya kita sedang mengerjakan mandatnya Tuhan untuk melanjutkan karyanya, daya ciptaannya di dalam dunia ini. Kita sedang mengerjakan kebudayaan dan kemasyarakatan. Jadi itulah tugas kita sebagai manusia. Mari kita lanjutkan. Tuhan bukan saja mencipta, tapi Tuhan juga memelihara ciptaannya. Kita melihat bahwa Kejadian 2 ayat 6, Tuhan menanami suatu taman baginya dan menyiraminya. Jadi Tuhan sudah menciptakan, Tuhan menyirami. Kemudian Tuhan membuat seorang istri bagi manusia. Tuhan menjaga dunia dan mengelola tanahnya. Digambarkan dalam Mazmur 104. Tuhan memberi makan ciptaannya, menolong yang menderita, mengurus kebutuhan segala makhluknya. Salah satu ayatnya akan kita lihat di sini. Tetapi Tuhan yang di dalam Alkitab diperkenalkan pertama-tama sebagai pekerja, yang kedua sebagai pemelihara apa yang dia kerjakan yang dimandatkan kepada manusia. Contoh Mazmur 145. Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan memberi makan, mengenyangkan dan sebagainya. Pertanyaannya caranya bagaimana? Apakah tiba-tiba dari tidak ada menjadi ada gitu ya, makanan di depan kita begitu, Tuhan yang menyediakan begitu? Nah, Martin Luther, pemikiran yang sangat revolusioner pada zamannya. Martin Luther berkata begini di dalam Luther on Vocation. Dengan memakai orang-orang sebagai tangannya, Tuhan menyampaikan pemberiannya melalui berbagai pekerjaan di dunia. Ini perkataan Martin Luther. Jadi kalau tadi ya Tuhan mencipta dan memelihara, Tuhan ngasih makan, Tuhan melakukan segala macam itu. Tuhan memakai orang-orang sebagai tangannya melalui berbagai pekerjaan di dunia bagi kehidupan manusia. Tuhan memberikan makanan kepada manusia melalui petani, nelayan, pemburu. Ada orang-orang yang bekerja seperti itu sehingga kita bisa makanan. Kedamaian lingkungan Tuhan memberikannya melalui raja-raja, hakim-hakim, para penguasa. Pengetahuan Tuhan berikan melalui dosen, guru, pendidik, orang tua dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan yang kita lakukan kelihatannya begitu saja. Tetapi itu adalah sarana Tuhan melakukan penciptaan dan pemeliharanya kepada umat manusia di dunia ini. Contoh supaya lebih mendarat. Saudara-saudara kalau makan masih berdoa makan ya. Nggak ada aliran makan tanpa doa ya di sini ya. Oke, kita masih berdoa makan dan ketika kita berdoa makan kita biasanya bilang terima kasih Tuhan untuk makanan yang kau sediakan bagi kami. Makanan itu waktu kita amin gitu ya tiba-tiba wah pada muncul di situ ya, ada buah-buahan, makanan, kira-kira begitu? Enggak, tentu saja. Ketika kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan menyediakannya melalui apa? Melalui yang disebut sebagai rantai pasok pangan. Ada orang yang menyiapkannya dalam nursery, menyiapkan bibit dan sebagainya. Memisahkan bibit yang baik dan tidak baik, kemudian memeliharanya, diberikan pada petani. Petani menumbuhkannya, kemudian ada yang memanennya. Kemudian ada packaging, ada masukin ke gudang, ada driver yang membawa itu didistribusikan ke toko-toko dan sebagainya. Kemudian sampai ke pasar, ke Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Dimana kita beli beras, kita beli macam-macam begitu ya. Kemudian kita bawa, kemudian ada yang memasaknya di rumah.
kemudian sampai di atas meja kita. Kita bilang terima kasih Tuhan Engkau yang menyediakan makanan bagi kami. Bagaimana Tuhan menyediakannya? Melalui rantai pasok pangan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu. Tentu sangat tidak praktis begitu Bapak Ibu Saudara sekalian kalau segala sesuatu harus kita kerjakan sendiri. Mau makan beras begitu ya, makan nasi begitu ya, kita nanam sendiri gitu ya, kemudian kita lakukan sendiri. Terus kalau mau duduk di kursi, ya bikin sendiri, cari kayu dan sebagainya gitu-gitu. Tetapi bahwa kita bisa berada dalam ruangan ini, ada orang yang bekerja untuk membangun gedung seperti ini. Ada yang memikirkan bagaimana kelistrikan, ada yang melakukan dan membuat ini. Ini semua daya cipta, ini adalah proses kebudayaan. Kemudian ada yang mengatur supaya kita bisa beribadah dengan enak, bisa seminar ini dengan enak. Ada yang mengatur tentang keamanan dan segala macam, itu adalah mandat kemasyarakatan. Itu semua melalui pekerjaan di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memandatkan kita untuk mengerjakan itu, untuk menjadi orang-orang yang meneruskan pekerjaan yang dia sudah mulai. Lester de Koster memberikan satu exercise yang akan kita lakukan sekarang. Bayangkan bahwa semua orang berhenti bekerja sekarang ini ya. Jadi ini rada susah membayangkannya, tapi bayangkan saja. Semua orang berhenti bekerja saat ini, nggak ada yang bekerja sama sekali. Apa yang akan terjadi? Kehidupan beradab dengan cepat akan hancur dan hilang. Makanan akan segera lenyap dari toko-toko. Karena sudah nggak ada lagi yang produksi. Ya cuma sisanya itu habis dah di sana. Bensin habis dari pompa-pompa bensin. Itu bensin terakhir yang ada sisa di sana. Semua orang udah nggak ada yang kerja begitu ya. Nggak ada yang menambang, nggak ada yang mendistribusikan, nggak ada yang nganterin, nggak ada yang ngejual begitu ya. Jasa komunikasi HP kita udah terakhir kali udah habis itu, nggak ada yang bekerja di pemancar telekomunikasi, listrik mati juga semuanya, udah nggak ada yang kerja, nggak ada yang melakukan itu semua. Bayangkan apa jadinya kalau nggak ada orang yang bekerja di semua bagian itu. Mereka yang bisa bertahan hidup segera berdesak-desakan di sekitar api unggun, tidur di gua-gua, rumahnya pada hancur begitu ya, udah berpakaian kulit hewan. Perbedaan antara hutan belantara dan peradaban itu sederhana saja. Ada orang yang bekerja, mengerjakan itu semua. Jadi dengan atau tanpa kita sadari, yang sedang kita kerjakan itu sedang serving the common good, sedang melayani kebaikan bagi banyak orang. Dan itu kita sedang mengerjakan mandat kebudayaan kita. Tema yang kedua yang kalau kita lihat tadi ya, tema yang pertama adalah keserupaan, tema yang kedua yang kita lihat di sini adalah kelanjutan. Tadi pekerjaan itu bernilai karena Tuhan bekerja dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan bekerja. Tetapi pekerjaan juga bernilai karena kita sedang mengerjakan mandat Tuhan dan melanjutkan karyanya di dunia. Ada kelanjutan. Dan dalam hal ini konsekuensinya besar tentang apa itu bekerja. Ya. Setiap pekerjaan kalau begitu, itu adalah pekerjaan yang berharga bagi Tuhan karena yang pertama, pekerjaan punya nilai intrinsik. Serupa dengan Tuhan yang bekerja. Pekerjaan dengan tidak bekerja, dalam teologi Kristen, bekerja itu adalah sesuatu yang baik dibandingkan tidak bekerja. Di dalam kosmologi yang lain, tidak bekerja itu justru idealnya, bekerja itu tidak ideal begitu ya. Dalam teologi Kristen, bekerja itu adalah keserupaan dengan Tuhan. Dan punya nilai instrumental, melalui pekerjaan ini kita sedang melanjutkan karya Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya apakah semua pekerjaan punya nilai intrinsik dan nilai instrumental? Nah itu pertanyaan kita. Ini berkaitan dengan kejatuhan, seharusnya begitu. Tetapi kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana pekerjaan dalam kejatuhan? Akibat kejatuhan terhadap kerja, pertama pekerjaan menjadi susah payah. Kejatuhan membawa kutuk atas tanah, Kejadian pasal 3. Sehingga kerja sekarang penuh dengan kesulitan, frustrasi dan ketidaksempurnaan. Pekerjaan itu memberkati orang, ya tetap membuat orang jadi punya kehidupan yang lebih baik, tetapi jadi susah. Ada kesulitan, frustrasi dan ketidaksempurnaan. Itu setelah kejatuhan. Motivasi kerja jadi rusak.
Dosa membuat manusia bekerja demi ego, kekuasaan, keserakahannya di sendiri, bukan untuk orang lain. Kita melakukan pekerjaan, kita nggak peduli sama orang lain, kita sebenarnya peduli dari apa yang kita peroleh dari pekerjaan. Jadi motivasi juga rusak ketika jatuh dalam dosa. Struktur kerja, suasana kerja juga terdistorsi. Sistem kerja bisa eksploitatif, tidak adil, menyembah efisiensi di atas manusia. Dan kerja bisa menjadi idols, menjadi berhala. Manusia dapat menjadikan karier sebagai sumber dari nilai dan tujuan hidup. Kalau nggak punya pekerjaan, ini rasanya hidupnya tidak bermakna, tidak berarti. Akibat kejatuhan terhadap dosa. Kerja yang dirancang oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bernilai karena itu serupa dengan Tuhan, yang mestinya menghasilkan kesukaan dan kepuasan, menjadi menghasilkan ketidakpuasan dan kehampaan. Pekerjaan dipandang sebagai necessary evil, sebagai sesuatu yang menghalangi saya untuk menikmati hidup. Gara-gara kerja sih saya jadi gak bisa menikmati hidup. Kemudian pekerjaan menjadi sesuatu yang sebagai kutuk, bukan sebagai berkat lagi. Dan ini muncul dalam banyak wujud yang praktis Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya kalau Bapak Ibu pergi ke toko buku akan ketemu dengan banyak topik-topik seperti ini. Quit like a millionaire. Ya, jadi dikatakan stop working, start living. Jadi seolah-olah kapan ya saya bisa quit dari pekerjaan supaya saya bisa start living my life gitu. Ya, tapi bukan cuma quit aja nggak punya duit, tapi quit like a millionaire gitu ya. Dia bilang retire early, how to plan an early retirement and start living your life. Seolah-olah kalau nggak retired ya tetap nggak menikmati, belum start living my life. Maka ada singkatannya lagi ya, start your fire, financial independence, retire early. Ya. Ada trainingnya lagi yang fire itu ya. Kemudian ada new retire mentality, ya, retire mentality. Passive income, aggressive retirement. Retire young, retire rich. Ya, topik-topik seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan orang pengen segera quit dari pekerjaan supaya bisa mulai menikmati hidup. Kayaknya hidup itu baru terasa hidup kalau kita nggak harus cari duit lagi. Saya bisa melakukan apa yang saya suka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memikirkan dengan pola pikir seperti ini bahwa pekerjaan itu adalah necessary evil yang kalau bisa kita hilangkan dan sebagainya, kita tidak sedang melihat pekerjaan punya nilai intrinsik. Pekerjaan sebetulnya melawan gangguan, bukan sesuatu yang meaningful. John Piper pernah di gerejanya ada sepasang misionaris, satu keluarga yang melayani di pedalaman Afrika, yang mobil jeepnya slip jatuh ke jurang dan meninggal. Itu utusan Injil dari gerejanya John Piper, Bethlehem Baptist Church. Dan itu menimbulkan banyak orang berduka atas sepasang dokter ini. Tidak lama sesudah itu Reader's Digest, kalau di Indonesia itu Intisari, ya, majalah Intisari itu mengeluarkan satu edisi tentang American Dreams, apa yang diimpikan oleh orang Amerika. Dan salah satu yang di-featurekan di sana adalah pasangan suami istri dokter. Kalau nggak salah yang satu bedah, yang satu objin, kalau nggak salah, saya lupa. Usianya sekitar 52 tahun dan mereka retired dari profesi dokternya, nggak usah harus kerja lagi jadi dokter. Mereka beli yacht, kemudian berpersiar dari pantai ke pantai, yang istrinya punya hobi ngumpulin kerang. Nah itulah American Dreams, ya. Quit like a millionaire. Mereka nggak usah kerja lagi karena mereka udah punya financial independence, financial freedom. Mereka nggak usah cari duit yang cari mereka. Begitu mereka tinggal menikmati hidup aja begitu. Kemudian Piper menyajikan dua contoh ini. Yang mana yang merupakan tragedi? Orang yang dengan seluruh talenta dan kemampuannya bisa nolongin orang lain tetapi tidak melakukan pekerjaannya, hanya mengumpulkan kerang dan main baseball. Atau seorang dokter yang mempersembahkan dirinya untuk menolong orang yang gak punya akses kesehatan dan harus mati di lapangan. Which one is the tragedy? Mana yang tragedi? Orang-orang yang wasting their life, hidup hanya untuk diri sendiri, dan mereka sebenarnya punya kemampuan, tidak semua orang bisa jadi dokter.
ini dokter spesialis yang bisa nolongin banyak orang. Tetapi mereka memilih untuk tidak bekerja, hidup bagi diri sendiri. Teologi ini cara berpikir ini mempengaruhi banyak orang. Saya tidak against financial independence. Kita punya financial independence untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa kita pilih, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau financial independence supaya kita tidak bekerja, saya pikir kita berada dalam teologi yang keliru. Kita bekerja untuk kebaikan bersama. Itu cara pandang yang satu. Cara pandang yang kedua, pekerjaan seharusnya dipandang sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan memakai pekerjaan saya untuk melanjutkan pekerjaan yang dia sudah mulai. Instead of kita memandang pekerjaan sebagai kelanjutan, kemudian kita punya pemahaman materialisme di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan uang dan dikotomi. Saya jelaskan. Ini ada hari biasa dan hari Minggu ya. Jadi hari Minggu, hari biasa. Dalam pandangan dikotomis, kita berpikir bahwa yang hari Minggu itu sesuatu yang nilainya lebih penting, lebih tinggi. Dan hari biasa itu sesuatu yang nilainya lebih rendah dan kurang penting. Hari Minggu itu bicara tentang anugerah. Hari biasa itu ya sesuatu yang alamiah saja. Hari Minggu itu yang rohani, hari biasa yang jasmani, sekuler. Hari Minggu bicara tentang iman, teologi, etika, misi, ibadah. Hari biasa bicara tentang akal budi, ekonomi, strategi, uang, dan bekerja. Waduh, yang satu rohani, yang satu duniawi, begitu ya. Kita berpikir bahwa kehidupan yang sakral dan rohani itu kita tidak akan peroleh dalam pekerjaan. Dan kehidupan yang lebih bermartabat atau bermulia adalah kalau kita tidak perlu lagi bekerja dan kita mungkin hanya ngurusin hal-hal yang berkaitan hari Minggu saja, begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyelidiki firman Tuhan tidak seperti itu. Tuhan meminta manusia untuk melanjutkan karyanya melalui pekerjaan kita. Bayangkan kalau semua orang jadi rohaniwan begitu ya di gereja. Maka siapa yang mengerjakan semuanya itu dan Tuhan menggunakan semua pekerjaan kita, pekerjaan yang baik yang memberkati banyak orang untuk sebagai kelanjutan karyanya. Kita seringkali memisahkan antara pekerjaan Allah dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita ya yang kerja di mana-mana. Pekerjaan Allah itu yang kita sebut sebagai pendeta rohaniwan. Seharusnya pekerjaan kita dan pekerjaan Allah, ya pekerjaan kita adalah pekerjaan Allah yang memberkati semua orang dalam berbagai bidang. Ada yang dipanggil untuk pelayanan di gereja, ada yang dipanggil dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sampai di sini ada satu problem. Apakah semua pekerjaan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan? Jawabannya tidak. Ini saya ambil contoh yang agak ekstrim supaya membuat kita berpikir. Yang pertama, ada pekerjaan sebagai game developer. Make money as a game developer. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu bekerja sebagai game developer yang tujuannya adalah bagaimana supaya semakin banyak orang hook di dalam main supaya tanpa terasa menghabiskan banyak sekali waktu produktif mereka di depan komputer hanya untuk main begitu. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghayati pekerjaan bikin game yang sesukses itu sebagai pekerjaan Tuhan, sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan? Apakah Tuhan merasa manusia itu perlu permainan sedemikian rupa sehingga dia butuh ada seorang game developer untuk membuat mereka menghabiskan waktu di tengah permainan itu? I don't think so. Ya ada educational games lain lagi ya, itu untuk mendidik dan sebagainya diperlukan. Tetapi kalau games yang educational sama games yang seperti ini kan yang lebih menarik yang kayak begini. Bahkan orang bekerja, studi dan sebagainya menghabiskan waktunya supaya jadi game developer yang sukses. Menjadi orang-orang yang menghambur-hamburkan waktu yang berharga dari orang lain. Saya pikir itu pekerjaan yang sah dalam pengertian tidak melanggar hukum siapa-siapa. Kita membayar pajak karena pekerjaan itu, ada orang yang mau hire di situ dan tidak melanggar hukum pemerintah, tetapi menurut saya kita tidak bisa menghayati pekerjaan itu sebagai kelanjutan dari karya Tuhan. Yang lain, perusahaan rokok misalnya. Kalau saudara-saudara bekerja di perusahaan rokok, bisakah saudara menghayati bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang melanjutkan karyanya, menyediakan rokok bagi manusia, supaya manusia lebih menikmati hidupnya dengan rokok itu.
Sehingga Tuhan membutuhkan pekerjaan orang-orang yang bekerja di pabrik rokok. Bisa nggak menghayati seperti itu? Ini pekerjaan pabrik rokok itu luar biasa kontribusinya terhadap APBN loh ya. Dan ada banyak pekerjaan di sana. Tetapi pertanyaan saya, bisakah kita menghayati pekerjaan kita di pabrik rokok sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan? Oh, saya bukan yang bagian ngelinting-ngelinting kok, saya bagian HRD-nya gitu ya. Loh, saudara-saudara, HRD itu dosanya lebih besar loh ya. HRD kan gimana caranya supaya ada sistem remunerasi dan macam-macam, sistem cost and benefit dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu bekerja produksinya lebih kencang, marketingnya lebih gigih, lebih agresif dan sebagainya. Dapat pay yang lebih tinggi gitu ya. Nah itu terlibat juga, jadi nggak off the hook ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa mendiskusikan berbagai aspek yang lain, tetapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu itu, kita tidak bisa menghayati pekerjaan itu sebagai kelanjutan dari pekerjaan Tuhan. Nah, pandangan kita terhadap pekerjaan itu sudah sangat materialis. Kita menghargai satu pekerjaan berdasarkan pay-nya. Nah, take home pay-nya lebih tinggi, berarti pekerjaan itu lebih bernilai. Tuhan tidak melihat itu. Apakah pekerjaan ini kelanjutan dari pekerjaan Tuhan? John Stott mendefinisikan bekerja begini. Bekerja adalah mencurahkan energi, baik manual, mental, atau keduanya, untuk melayani orang lain, untuk memberikan kepuasan bagi pekerjanya, memberi keuntungan bagi masyarakat, dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ada banyak pekerjaan dengan pay yang tinggi yang tidak memenuhi definisi ini. Ada pekerjaan dengan gaji yang rendah, tetapi memenuhi definisi ini. Melayani orang, memberikan kepuasan bagi pekerjanya, keuntungan bagi masyarakat, dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kerja dalam penebusan. Kalau tadi dari keserupaan menjadi, dari kesukaan dan kepuasan menjadi ketidakpuasan dan kehampaan, kemudian jadi dikotomi dan materialis ke sana. Bagaimana penebusan itu membalikkan itu semua menjadi rancangan kerja yang sesungguhnya. Dan ini adalah tantangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia jatuh dalam dosa dan kita belajar tentang total depravity. Total depravity artinya semua aspek dalam dunia ini sudah dirusak oleh dosa. Tidak ada satupun yang tidak dirusak oleh dosa. Penebusan juga punya coverage yang sama. Seperti segala sesuatu sudah dirusak oleh dosa, segala sesuatu itu adalah bagian dari rancangan penebusan. Keluarga misalnya, keluarga adalah rancangan penciptaan. Manusia diciptakan, kemudian suami istri dan sebagainya. Kejatuhan dalam dosa, manusia berdosa, termasuk dosa dalam keluarga. Apakah dengan begitu kita terus meninggalkan keluarga? Kalau gitu, karena keluarga sudah berdosa, saya tidak berkeluarga begitu. Tidak. Kita memikirkan bagaimana supaya kita bisa redeem the family untuk sesuai dengan rancangan yang semula. Demikian juga pekerjaan, bagaimana kita menebus pekerjaan menjadi sesuatu yang kembali bernilai. Nah, ada satu konsep yang penting, ini perlu dieksplor lebih dalam, tetapi saya perlu menyebutkan konsep ini saja, disebut sebagai penatalayan vokasi. Kita terbiasa berpikir tentang penatalayan atas waktu misalnya, bagaimana kita menjadi steward atas waktu, steward atas uang, harta kita. Tetapi ketika kita berpikir teologi kerja, kita juga perlu berpikir tentang menjadi steward atas vocation kita, atas pekerjaan kita. Apa maksudnya? Ini istilahnya agak teknis, dia bilang begini, seorang yang menjadi penatalayan vokasi adalah seorang yang mendayagunakan kekuatan vokasi secara intensional dan strategis untuk menghadirkan sisipan kerajaan Allah. Saya jelasin dikit. Ketika kita bekerja, kita punya vocational power, punya kekuatan vokasi. Vocational power itu apa? Kita punya skill, kita punya knowledge, kita punya network, kita punya duit karena pekerjaan itu. Dan kita punya platform, kita punya posisi dan sebagainya. Itulah power kita melalui pekerjaan. Nah, sebagai orang yang sudah ditebus dan semua yang kita miliki dalam pekerjaan itu adalah milik Tuhan. Bagaimana kita menjadi penatalayan menggunakan knowledge, skill, relasi, kemudian juga platform dan juga uang yang kita miliki di sana secara intensional, secara bertujuan dan strategis, enggak asal, secara intensional dan strategis untuk menghadirkan sisipan kerajaan Allah. Sisipan kerajaan Allah.
Kita di dunia ini dipanggil sebagai warga kerajaan Allah untuk membuat orang mengalami kehadiran kerajaan Allah. Orang mengalami damai sejahtera, mengalami berkat dengan kehadiran kita. Bagaimana kita menggunakan power kita untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah ini. Nah, di dalam Habits of the Heart ada satu konsep yang bagus sekali di sini. Dia menantang orang-orang Kristen yang memiliki teologi yang demikian dengan pemikiran begini. Untuk membuat perbedaan nyata di tengah-tengah dunia, yang bisa dikerjakan oleh orang Kristen adalah menegakkan kembali gagasan bahwa vokasi atau pekerjaan adalah kontribusi bagi kebaikan bersama. Kelihatannya sederhana tapi tidak sederhana. Mengembalikan gagasan bahwa pekerjaan adalah kontribusi bagi kebaikan bersama. Sebagai sarana untuk Tuhan melanjutkan karya cipta dan pemeliharaannya kepada banyak orang. Ketika kita bekerja kita perlu menghubungkan, saya sedang menjadi kelanjutan karya Tuhan dalam hal apa melalui pekerjaannya. Bukan sebagai cara untuk memajukan diri sendiri. Sehingga pertanyaan orang yang kita sebagai penata layan adalah melihat, Tuhan kasih saya kemampuan apa ya? Kasih saya skill apa? Kasih saya hikmat apa? Bagaimana supaya kemampuan dan kesempatan saya dapat memberi pelayanan terbesar kepada Tuhan dan sesama. Beberapa orang masuk menjadi rohaniwan, beberapa orang ada di tempat kerja. Melalui semua skill itu untuk kebaikan bersama. Nah, di dalam kejatuhan kondisinya tidak seperti itu. Pekerjaan dilakukan hanya sebagai sarana pemenuhan diri dan aktualisasi diri. Saya bekerja karena apa? Saya butuh duitnya. Saya bekerja karena apa? Saya pengen diakui orang, pengen posisi, kedudukan dan sebagainya. Nah, ketika pekerjaan terus-menerus dilakukan untuk aktualisasi diri dan untuk pemenuhan diri, maka lama-lama akan menggerogoti diri si pekerja itu dan masyarakat juga tidak akan mendapatkan benefit. Karena pekerjaan menjadi tidak penting, yang penting adalah benefit bagi diri sendirinya. Maka layanan kepada orang, kontribusi kepada orang itu akan dengan sangat mudah dikorbankan selama itu membawa benefit bagi dirinya sendiri. Dan banyak orang akan bertanya, pekerjaan apa yang membuat saya mendapatkan uang dan status paling besar bagi saya? Bukan pekerjaan apa, saya diberi karunia apa sehingga saya bisa berkontribusi paling besar di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya kelas 3 SMA sekarang dan sedang memikirkan mau ambil fakultas apa ke depan. Ini di sekolah Kristen, kadang-kadang kalau teman-teman anak saya lagi pada ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol, mereka mau ngambil studi apa begitu ya. Percakapannya ini, ya ambil ini aja, duitnya gede katanya, ambil ini aja dan sebagainya. Itu dari mana? Dari papa mamahnya tentu saja, mereka dari lingkungan dan sebagainya. Tetapi nggak ada satupun yang berpikir di mana saya perlu berada supaya Tuhan paling dimuliakan dan orang paling dilayani dengan skill dan kemampuan saya. Ketika memikirkan ke depan. Dan itu menjadi sesuatu yang very common di antara orang-orang Kristen. Cari yang duitnya paling gede, posisinya paling tinggi. Tidak berpikir saya bisa berkontribusi paling besar di bidang apa ya bagi pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan kita semua orang adalah seharusnya apa panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan. Itulah konsep ketiga, konsep terakhir yang akan saya bagikan pada saat ini tentang penata layan. Tuhan memperlengkapi kita untuk bekerja menjadi penata layan anugerahnya dalam melayani sesama dan mengelola ciptaan bagi kemuliaannya melalui pekerjaan kita. Terakhir, kerja dalam penggenapan. Ketika kita menebus pekerjaan melalui menjadi penata layan vokasi, mendayagunakan semua kekuatan vokasi kita secara intensional dan strategis bagi cicipan kerajaan Allah. Kita menantikan juga pada akhir nanti, tadi kerja dalam penciptaan, kejatuhan, penebusan dan penggenapan sekarang. Kerja dalam ciptaan baru. Di dalam langit dan bumi yang baru nanti manusia tetap akan aktif bekerja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nanti gak cuma main harpa di sana. Tetapi kita akan aktif bekerja. Yesaya pasal 65 dan bagian lain. Menunjukkan kerja bukan sementara. Ketika kita masih di dunia ini. Tetapi kita akan terus bekerja juga di dalam kekekalan. Karena pekerjaan adalah bagian dari hakikat manusia, hakikat Tuhan. Karya manusia juga bernilai kekal. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan dengan benar akan memiliki dampak yang kekal. Karya manusia akan dibawa ke dalam Yerusalem baru.
Kita lihat dalam Wahyu pasal 21, hasil kerja manusia, seni, teknologi, budaya akan ditebus dan masuk ke dalam kekekalan. Dan di sanalah di mana istirahat dan kerja akan berdamai. Tidak ada lagi ketegangan antara kerja dan kelelahan, dan kita akan mengalami shalom seutuhnya, di mana kita akan terus bekerja bagi kebaikan bersama, bagi kemuliaan Tuhan, dan itulah rancangan Tuhan dalam bekerja. Your work matters to God. Ada 2 tugas, the task of development, yaitu menunaikan mandat budaya sebagai pengusaha, politisi, dokter, dan lain-lain di tengah dunia yang berdosa. Sebagai orang yang telah ditebus dan bekerja dengan tujuan dan cara yang berbeda dengan orang lain. Ada juga the task of transformation, yaitu mempromosikan kerajaan Allah secara langsung dan tidak langsung melalui kerja dan karya yang kita hasilkan. Ketika kita melakukan pekerjaan seperti itu, kita sedang melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita sedang menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam marketplace. Kita sedang melayani Tuhan dan sedang menjawab panggilan Tuhan dalam berbagai bidang for the common goods, for the glory of God. Itu secara singkat yang bisa saya sampaikan tentang teologi kerja. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Jeffrey. Oke. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Mungkin berdiri dulu, goyang-goyang. Stretching dulu. Saya juga agak sedikit ngantuk sih jujur aja. Kurang kopi. Oke, sebelumnya saya minta maaf. Saya akan membawakan sesi ini dalam bahasa Inggris karena saya kenal Tuhan itu sebenarnya di luar. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa teknis yang Alkitabiah itu saya bisanya dalam bahasa Inggris. Oke, saya langsung mulai ya. So today I want to share something on calling. Just a little bit. Today I just want to talk more about my story, more about my mistakes actually on how I tried to find my calling in my life ever since I came back to Indonesia to find work. So I will start with a confession. I started working with my dad for my family business, and I actually did not choose to do it. I had a pretty good job offer in Australia right after I graduated. In one of a huge mining company, but I choose not to take it because my dad asked me to go back to Indonesia. Dia panggilnya, Jeff, telepon kamu balik ya. Oke, siap Pak. And that's how I started working for my dad. So it's not by choice, but it's because it's by obligation. So when I went back to Indonesia, I was overseas abroad for about 10 years. There's a huge culture shock. So actually, my introduction is very similar to Pak Johan. I was the Arif. I was doing my job. I was in the trucking industry, transporting crude palm oil from refineries to the ports. And there's a lot of corruption going on if you know about dunia sawit ya. Banyak pencurian, banyak mafianya, banyak kencing-kencingnya ya, kalau itu bahasanya supirnya itu di tengah jalan kencing curi-curi itu terus I have to deal with the mafia, ketemu polisi, ketemu premannya, aku sempat mau dibacok juga sama premannya karena ngelarang supir saya untuk menjual ke mafianya. So that's the kind of work that I had to do even till today, unfortunately. So for the longest time I was so tired of dealing with them, very grumbling every single day. Ini bukan yang pengen aku kerjain. I remember my pastor in Australia prayed for me that Tuhan akan mempergunakan Jeffrey untuk menjadi berkat. Terus pas terjun ke dunia ini aku bisnisnya kenapa begini ya? Biarpun kelihatannya legal, tapi banyak sekali abu-abunya. Kelihatannya nggak legal juga, karena sepertinya saya membiarkan supir-supir saya itu mencuri. Dan ketika saya mencoba mengubah semua ini, saya belajar rupanya di industri ini semuanya seperti ini. 99% supir atau perusahaan yang punya truk sebenarnya itu mencuri. Itu even known by our clients. Asian Agri, Musimas mereka juga udah tahu, ini udah rahasia umum. And aku sangat tidak betah ya. I was really, it was very tiring for me to go to work. I did not find joy, I did not find fun. At one point, I just started asking God,
is this all there is to work? I work from 9 to 6, sometimes till 11 p.m. back in the early days. So that's about 10 to 12 waking hours every single day. But God is not in any of them. And that's actually the moment when I started asking the question about calling. Panggilan saya ini sebenarnya apa sih? Emang kerja ini seperti begini aja, cari-cari duit. Is this okay? And so I went on a journey. I did not used to read a lot about the Bible. So that's actually the season when I started reading the Bible. I talked to people, pastors, church leaders, just to find out like, what is my calling? I want to know what my calling is. I joined seminars, I watch videos, I read books, I joined some faith on work organization just to figure out what do I have to do. So that's the big question that I've been asking, even probably still till now. Lord, what do you want me to do? What do you want me to do? And you know, when you ask this kind of questions, most Christians usually start considering full-time ministry. Because we couldn't find God in our workplace, we immediately go into ministry. That's because that's the easiest place to find God, seemingly, right? At one point, I truly considered to join a full-time ministry, or probably as a staff members, or secretary, or just whatsoever. I prayed, but unfortunately, I didn't get any answer as well. I was very impatient. It seems like none of the ministry, katanya itu posisi-posisi ministry itu nggak ada yang cocok buat saya, karena saya orangnya tidak sabaran ya, kurang lebih and whatsoever. Skillnya juga nggak ada, khotbah juga belum bisa. Dulu karena nggak pernah baca Alkitab. Jadi mau ngapain saya sekarang? And in my journey, what I learned is this, that what I've been doing itu adalah mencari fixed calling. Fixed calling itu apa? Ini sepertinya salah nih notes-nya. Maaf, nggak apa-apa, dengar saya aja. So fixed calling is the belief that God will tell us exactly what to do. Seperti Paulus ya, ini kamu bakal begini, kamu akan ke Roma. Eventually dia bakal bisa stay di Jerusalem. Itu fixed calling, bakal dipanggil, ada panggilan tertentu. Tapi for many times, for most of us, for the majority of us, kita nggak akan dapat specific calling seperti itu. And that's what I've been forcing God to tell me, like, apa sih yang harus saya lakukan. Tapi saya tidak mendapat jawaban itu selama bertahun-tahun. And kelihatannya ini simple ya. Tuhan kasih tahu dong, what I have to do. Once you tell me, I can go and do it. Simple banget. Tapi sebenarnya kalau kita hanya mencari calling dengan cara seperti ini saja, ini bukan salah ya. Ini benar, boleh. Tapi I would say that it is incomplete. And sometimes it can be quite misleading and even harmful, especially for me. Because it narrows down God's calling into a simple career choice. Jadinya kita mengatribusikan panggilan Tuhan itu dengan pekerjaan kita saja. Tapi when I realized this, aku, you know, in my journey pas susah itu kan gak dapat pekerjaan baru ya. Jadinya saya kemana? Pelayanan dong, ke gereja, cari Tuhannya di sana. Jadinya ada dikotomi yang Pak Johan ceritain itu saya sudah menjalani semua itu. Karena saya tidak bisa mendapatkan find joy. I didn't care about my work. I didn't care about the people there. I dove into the church. I spent a lot of time in the church. Why? Because that's where I found acknowledgement. I feel like I am someone finally. Even though in my journey of trying to serve the Lord, I'm actually still trying to serve myself, unfortunately. And it's very dangerous to find that fixed calling, because even I remember back then I said, my calling is to teach a Bible study right now in this season. But how about the rest? And even in my Bible study, ada challenges-nya ya. Even after you really God tells you to do something, there are still the challenges. Gak semuanya kayak rose and petals, orang-orangnya datang semua, bakal kan dulu itu ada PR-nya sedikit ya, nggak dikerjain. I mean it's also another frustrating part of ourselves. And we need to understand that our God is a relational God. He's not someone who tells us, hey, Jeff, go and do it, and we go and do it and leave us alone. But in the process of us trying to find calling, I want to talk about formative calling actually.
but that in us trying to find our calling, in us doing our calling, we are actually being formed as well. So, sorry, tadi slide-nya. So, deep down, the problem with the first calling itu ini ya. Deep down, we all kind of hope it will be like those stories in the Bible. Seperti tokoh-tokoh Alkitab, ada satu big once in a lifetime moment of clarity, langsung tahu kita harus ngapain. Dan itulah ini bahayanya ya. And ini aku kasih contohnya ya, kenapa ini bisa bahaya. Imagine this, someone switching career. So imagine there's someone who hates her job, really dislike her job, and finally finds her calling nih, maybe to become a church staff. She gave her resignation 2 months prior to quitting. And then she told everyone that, hey, I found my calling, I am joining the church staff, I finally left this dreaded job behind. I don't want to do this anymore. The question what I want to ask is this, what should she do during those 2 months? Apakah dia berhenti melayani Tuhan? Apakah dia berhenti bekerja untuk Tuhan karena dia sudah menemukan panggilannya? Apakah dia bisa ngomong, now I can slack off in the name of the Lord. Jadi malas-malasan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sudah menemukan panggilannya. Ya, atau mungkin ada, take someone like me, mungkin contoh kedua, seperti saya. Ya, someone yang tidak dislike the job, but enjoy serving in the church. So I went to work begrudgingly, spend time dreaming on how I can escape this job, doing something more noble, not in this corrupted industry, but in a better industry. In education, especially because I have a passion in that. I complained about the people around me. I was being very unpleasant to my employees. And, I did everything half-heartedly. So during those seasons, I realized something. I read the Bible. Didn't God say, whatever you do everything for the glory of God? He didn't say only if you like the job. He did not say that. Didn't the scripture says be the salt and light to the world all the time? Did the Bible say only if your workplace is perfect? No. So the problem is this. I was too focused on finding a new place to work that I missed what God was doing in that place. So during those grumbling, cari tahu panggilan saya, 5 tahun udah lewat. Just went by. 12 jam per hari, Senin sampai Sabtu, di dalam itu Tuhan tidak ada. No, there was no God. So the truth is this. I dislike my job, not because I want to do things for God. That's what I realized. But if I can be honest, I dislike my job because I think the job is beneath me. Saya rasa ini enggak deh. Pekerjaan rendahan nih. I feel like I'm too good to be here. I'm too holy to be among these people. Pencuri-pencuri semua. Saya orang Kristen. Orang yang baik. Gak pantas berjalan dengan orang di sini. Di industri ini terlalu kotor buat saya. Maaf. And I deserve to be in a better place. That's why I wanted to get out of the company. And I want to make a name of myself somewhere else. Ya mungkin pengen ada pelayanan kepada Tuhannya ya, tapi itu mungkin sedikit kecil. It's being dwarfed by my other desire. Because if I really, really want to do things for the Lord, I should care about the people. But the fact is I did not care about the people. Or by extension, I did not care what God calls me to do back then. God has been barging through my doors, telling me this is what you should be doing, and I still try, and I have a specific mindset that, okay, this is what I should be doing something else. It's not here. What is it? What is it? But apparently God says that, it's actually here right now in this place, and I couldn't listen. So in those seasons, and sudah berjalan 13 tahun ya, sekarang saya masih di perusahaan ini. Tuhan itu mengajarkan saya untuk to love the people in the company. Even when my heart ached at how things were, and even still are, saya belum selesai di perusahaan ini untuk membenarkannya. 13 tahun, waktu yang panjang, progresnya sangat sedikit. But we have to, I learned to, God
continue to teach me to love the people. I learned to respect my parents, even though I don't agree with some of the things that they do. But the Bible teaches us to respect our parents, right? I learned to redeem the workplace. In the story of the gospel yang Pak Johan sharing tadi, redeeming the workplace is part of them, because the pekerjaan udah rusak ya, the world is broken, everything is broken, and my job, God called me to be able to create a workplace so that all my employees, both Christian and non-Christian, can have a taste of what working in heaven feels like. And that's our job, and that's my job as the steward of the people that God has entrusted me. So this is my sharing my journey, and how do I come about that? I just want to share a concept called the formative perspective on calling. So formative calling, it starts with actually all of us, kita semua ini ada universal calling ya. That we have a calling yang kita semua harus penuhi. Yang pertama itu adalah God calls us to Himself. Ya, kita awalnya kan ke Tuhan, kita tobat, and we come to Christ. We were separated by sin, and we have to be joined together through repentance by the blood of Christ that is done. The job is finished. Terus ada secondary calling juga di luar itu, that God calls us to live and work in the work well, to do good. Makanya di Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh and illustration gimana cara kita gimana hidup, komandan semuanya ini, love your people, forgive or whatsoever. Itu God actually cares about how we live in this world. Jadi untuk gabungin dua konsep ini semua, jadi everything we are, everything we do, and everything we have is used by God to form us, to love Jesus more, and to do good works in the world. Jadi I want to emphasize on the word form us ya. Jadi kita ini dibentuk. So a formative perspective on calling itu sebenarnya understands that God could be working through everything in your life right now, even though you feel that you are not in the right place. Even though this is not something that you'll be doing forever. Even though if you will be quitting the next week, you still have something to do right now. And God continuously is still using us, even in this very moment. So I'm just ini ada quote dari satu Pastor Tom Nelson dari Denver Institute of Faith and Work. Saya bacain ya. We all have a vocation, a calling, and it's important to see that a calling is much more than a career. Okay? A career is something that we choose. A calling is something we are summoned to as a Christian. A career isn't big enough for us. A career is something that we choose, something we push to succeed in. But a calling is something for which we are summoned, and God has our telephone number, and He keeps redialing. Aku pas baca quote ini, aku nangis. Karena aku selama ini aku mau cari karir, bukan mau cari panggilan. Mau cari karir yang saya suka. The one that I love. I didn't really think about what I should be doing for the Lord. And God keeps redialing, and this is your calling, this is your calling, this is your calling. So in my season, I learned to change the perspective. And oh ini sebelum ini ya. So ini konsep ini ya. If we understand this concept, kita percaya itu Tuhan itu bisa pakai kita itu kapanpun di mana saja. Because the fact is kita itu nggak semua orang itu bisa switch career just like that. It takes time. Nggak semua orang itu memiliki pilihan-pilihan untuk berkarir bisa kemana-mana aja ya. Dan saya juga biarpun saya dibesarkan di rumah keluarga yang berada. Unfortunately, I did not have option to leave the company. Kenapa? Karena kalau saya leave the company, my parents would equate that as a betrayal. Itu bakal melanggar, and they will feel very disrespected. And my relationship with my parents will be ruined. Just because I want to find a job, the right job for me. So in my journey, this is what I learned consulting to people, and I was reminded again and again, they didn't tell me what to do, but they just give me the points, the things that I should consider. And I think it's very, very important to really understand this concept. Because what happens is this: once I realize that God can use us anytime, I don't know what God is going to call me to do.
in the next 2 to 3 years. Sekarang saya memang sudah ada perusahaan. Finally, I'm starting a therapy center, something that I'm passionate about. 13 years since the beginning of my search. But even before I can do this, God was actually forming me. Saya harus belajar dulu. Tuhan mau saya belajar dulu sesuatu. Karena Tuhan itu bukan mau saya nyaman saja. Tuhan ingin membentuk saya. This is the process of sanctification. Dan saya terlalu fokus di dalam panggilan saya ingin membantu orang-orang. And that's a good thing. That's really a good thing. But we sometimes forget kita sebenarnya juga is a work in progress. So I think the amazing thing about God is in using us to fulfill our calling, God is using that calling to shape us as well. That's why wherever we are, even though we feel like we are in the wrong place, God is continually using us. Sometimes we don't know what it's for. Like yang seperti Pak John bilang, kita kan nggak tahu mau ngapain sih di sini. I don't know. I know that this is not something that I want to do forever. Where can I live? I don't know. What should I do? I don't know. But I know this, that I am to live righteously. I know this, I am to love the people. I know this, I have a responsibility towards the people that God has entrusted to my employees. And that's why it's important to have a formative perspective from calling. And even after I know this, I'm going to give you another example. I think I'm going through this very quickly. One of the things that I want to do, I want to change, is to build relationship with my drivers. I talk to every single one of them. There are hundreds of them. One by one, caring about them, trying to understand what they do. What do you need? Allow me to provide. And I did all of those things. I provide them with a lot of facilities. And then one day, there's 40 of them, came back, they reached the destination refinery. Semuanya kompakan, curi bareng yuk. And I lost a lot of money. Aku udah sampai di telepon klien. Biasanya kalau bosnya udah telepon, berarti udah something big happen. Nggak pernah itu 40 unit itu langsung susut semua. Minyaknya kurang semua. Di telepon, Jeff, nih lu gimana sih? Kenapa semuanya begini? Orang lain nggak seperti ini nih. And then I look at the data, memang, it doesn't make sense. Aku udah kebiasaan lihat data, aku tahu itu mereka udah pasti curi. It's not of the fault of the timbang, bukan salah timbang atau apa-apalah. And then I called them one by one. Lu, how can you do this to me? Lu udah tahu nggak sih apa yang udah saya lakukan buat kalian? Saya udah dekat dengan kalian. Dulu tuh mana ada sih supir bisa langsung ketemu dengan bosnya? I do that. I sit down with you. I eat with you guys sometimes. But how can you do this to me? I call them one by one, and then some of them just look down, stay quiet, feel very guilty. And then around the 20th, kira-kira ke-20-an, he said this, dia marah. Bos, ngomongnya jangan gitu dong ke kita. I still remember he point the table agak mukul-mukul. Why do you think we have to do this? Karena ini lagi musim-musim susah, sawit nggak ada. Kita 2 minggu jalan sekali doang. Biasanya 1 bulan 12 sampai 15 kali. 2 minggu 1 kali, 1 bulan itu 2 kali mereka dapat. And they are not paid, they are paid itu by the job they do ya. Kita ini nggak ada gaji. Kita ini bukan mencuri mau jadi kaya. Kita ini mencuri untuk hidupin sekolah, anak kita sekolah, beli beras. Jadi jangan bilang kita pencuri, saya mau menjadi seorang ayah yang baik saja. Wah, when he said that, I was taken aback. Ya, aku gengsi ya, aku udah, and then I drove home. I don't know how to meet them, I don't know how to respond to that. Because in their perspective, they're doing the right thing. Right? So, I go back and reflect, and I realize even though I know that I should be a blessing in this place, I should work things for the Lord, and I really try my best, to provide the best for them. But the fact is, even until that moment, aku masih belum peduli sama mereka. I did not care. I just want them to perform well for the company by doing all those things. Aku benar nggak peduli. Unknowingly, I've created a living hell for them. They were not happy. They couldn't provide for their family by working for me. Aku nggak peduli mereka bisa makan atau enggak. Aku pedulinya aku baik sama lu harus baik sama gua. Lu kerjanya harus baik.
And I think this is why this is very important to read the Bible juga ya. It sounds cliche, but I mean during that moment itu memang ayat Alkitab yang terang and kind of touch. Sometimes God really can speak direct to us through the scripture ya, to remind us, rebuke us that, no Jeff, lu tuh nggak peduli sama mereka. You just want the company to do well. So what I did, I talked to them, ngobrol mereka, oke, kalian cannot afford beras, nggak bisa uang sekolah, gimana nih? Tapi jangan mencuri juga susah ya. Soalnya kalau kita performance jelek, kontrak saya hilang, kalian juga nggak dapat makan. Ayo kita cari solusi. To them, akhirnya ya ada solusinya. Kita ada set up fund-nya untuk supaya mereka bisa, maaf suara saya agak hilang. We set up a fund that allow them to take 0% interest loan that they can use to provide for their family during these difficult times, because it was difficult times for the company as well. And even when doing that, a lot of them actually took the money and run and left the company. And it was difficult as well, but I'm grateful because the one that stayed is the one that has integrity. Our record is 80 juta mereka bayarin dalam 5 tahun. And he's become our most trusted one. And in my effort, and they become the greatest advocate for our company. Dia jadi HR supir-supir karena mereka yang di jalan. Dia yang jagain kalau memang ada supir yang ngobat, mereka udah ada tim supir yang ngelapor. Karena mereka, dan even during difficult times ya, tahun lalu, they stayed, they didn't steal. Because they believe that, in this company, they are not paid the highest. They actually told me this. Bos kita di sini itu kita gajinya paling besar. Tapi kenapa kita nyaman? Karena kita tahu even during the hardest time, I know we will be supported to provide. Because that's why we want to work. Nggak di-stress, nggak dibentak-bentak, dimarah-marah. And I want to share this not because I'm not trying to brag. I'm not trying to boast anything. If you've noticed, what I want to highlight is the very, very mistakes that I made. The thing that I did not know that I have, the things that I thought was for the Lord actually wasn't. So that's why in fulfilling our calling, it's important to walk side by side with the Lord. It seems that the things that we could can be noted. Perhaps maybe some of you are full-time ministers here. Maybe you serve. Maybe people think that you're doing a noble thing. But perhaps you're doing it for yourself. Perhaps you're doing it to gain audience, to find a stage to seek acknowledgement, to gain that satisfaction that you're doing a good thing. So, lastly, I just want to say, and again, bagian ini ya, sorry, I'm all over the place. So, lastly, I just want to say, don't buy into the lie that all work has to be interesting in order for it to be meaningful. Tuhan Yesus, the carpenter, before he turned 30 and started his ministry, dia bikin tukang kayu, and Jesus tahu what he will do, right? But I'm sure he does his job wholeheartedly. And bagian dari supply chain yang Pak Johan sudah sayang tadi, I don't need to elaborate that anymore. Bahkan Moses, preparationnya, sebelum dia diangkat jadi leader, what do we know about Moses? Dia fasih dalam the Hebrew theology, right? Bahasa Egyptian juga bisa semua, He studied mathematics, semua pintar banget orangnya. And when he did that, God was actually preparing him for something greater. Even after he was called. He was sent to his father-in-law to lead a nation kan, belajar lagi kan, Yitro. So and even when you're a janitor ya, satpam, or even you're a founder, or whatsoever, just remember this: God is using your current work to form you for His greater purpose. Semua nilai pekerjaan itu sama, bukan tergantung gaji ya, ada yang besar kecil, seperti yang Pak John bilang. Everything is the same. Everything is valuable in the eyes of the Lord. Petani juga. Saya suka bercanda, aku ada debat with my friend. Kalau mau melayani Tuhan ya harus jadi minister begitu. Ya gue bilang kalau semua jadi minister ya udah nggak ada petani, lapar semua, mati semua kan. How can we eat? But I've got used everything, every single thing. And bahkan I will say, ini another joke I like to tell, is in heaven missionaries itu nggak ada kerjaan lagi. It's done, it is finished. Kerjanya apa? Nggak ada lagi yang perlu diinjili, semuanya udah kenal Tuhan. Right? Tapi kita kan pasti makan. Petani masih ada. Transport masih ada kan?
yang bikin kursi masih ada. So our work is actually noble, and we can learn to find find out the reason why God placed us in this place right now, even though we really hate the job. And actually, in those seasons, we can fulfill the calling to most. Otherwise, we will end up just trying to move from one place to another, just trying to find a comforting place for us to work in. So, lastly, just to end this, stop chasing for that one fit all for satu calling yang fix everything. Nggak ada. Karena kita masih dibentuk. Kalau ada, kita sudah selesai. We are still being formed. God still use us in many areas. Kita sebenarnya take on different roles ya. Di pekerjaan ada, sebagai ayah, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak juga. There's a lot of roles, and we need to remember that God continuously forming us and use us to bless the people around us and also to form us in every single aspect of the area. And that's how we grow actually. Jadi even when we do ministry, and I need to emphasize this ya, jangan terlalu fokus kepada ministrinya, what you need to do. But it's very, very important for us itu to continue to reflect, very reflective ya. Ini kita halfway ini pekerja ini, bahkan kita sedang merintis gereja di Medan, I have to remind myself, why am I doing this for? Apakah because I want to become salah satu dikenal sebagai perintis gereja, ya kan? Or even sometimes yang pelajaran yang saya dapat ya dari cerita supir tadi itu, do I want to create a church so that people will do things the right way? Because the fact is, what if they don't? What if people don't obey? Mereka masih baca Alkitab nggak mau, gini-gini. What am I going to do? Maksain? Gak bisa kan? And we still have to be the living church, faithfully proclaim the gospel, to teach them the right thing, and be patient, because we are all broken. I am broken, and I need help as well. Always seek help, even though when we are already doing the good things, remember that we need to learn as well, and we need to be formed. And that's the formative perspective of calling. So our life experience, even the painful ones, the bad ones, are equipping you for work no one else can do. Only you can do. The painful process that I had in my company, sebenarnya ceritanya panjang ya, but without that experience, I will not be standing here today. I will not be planting a church, because I thought only worthy people should be able to do certain things. But then I realized I'm broken people as well. I start viewing people that everyone is broken. I learn to love them as well. And that's why aku berani di sini. Aku bukan pembicara yang hebat. I know I'm not. Aku bukan pengetahuan yang hebat. I'm not a scholar. But I know as I share this, as I share the experience, that the things that God has done in my life, I know that the Holy Spirit is doing the work, it's not myself. And that experience is actually a very important. I did not know. 2 tahun lalu, mungkin 3 tahun lalu lah, I will laugh out loud at the idea of me planting a church. But in every single day, when we stay obedient, God continues to form us. We don't know what for, but eventually we'll know why we had to go through certain things. And that's how we have a formative perspective on calling. Lastly, ini at the end aku baru sadar aku belum quote Alkitab ya, bahaya. Tapi tapi referensinya ada Alkitab kok. I think this is very relevant ya. We are God's workmanship ya. We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ayatnya ada. So, semoga ini bisa sekedar sharing saya hari ini. Semoga bisa memberkati teman-teman yang nanti kita bisa lanjutin di panel. Terima kasih.